Sekali lagi kita telah memperlihatkan ke dunia bagaimana demokrasi Indonesia berjalan. Bahwa kita telah pernah rival dengan Pak Joko Widodo. Tetapi di ujungnya demi kepentingan yang besar, demi kepentingan tanah air yang kita cintai, beliau berjiwa besar mengajak saya. Dan saya tidak ragu-ragu untuk menerima ajakan itu. Walaupun mungkin ada di ruangan ini yang kurang dukung saya pada saat itu. Perjuangan politik haruslah dalam koridor konstitusi, harus dilakukan tanpa kekerasan. Itu kata Prabowo Subianto. Kalimat yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang sekarang duduk di kursi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tampaknya menjadi cerminan atas sikap yang dipilihnya pasca pemilu 2019 yang lalu. 2 kali bertarung sengit dengan rivalnya Joko Widodo tampaknya tidak menyurutkan niat untuk saling rangkul untuk membangun bangsa bersama-sama. Begini kira-kira penyataannya di hadapan media. Dan hari ini saya semakin yakin bahwa keputusan saya benar. Dan keputusan saya adalah untuk kebaikan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saya mengerti, saya paham di awal-awal banyak di antara pendukung-pendukung saya mungkin kecewa bahwa saya bergabung. Ada juga yang mungkin marah. Itu kata Prabowo. Dan terbukti sampai hari ini Prabowo Subianto bersama partainya tetap setia dalam satu barisan dengan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan belakangan tampak intens mendampingi Presiden Republik Indonesia di setiap agendanya. Bahkan saya sangat ingat di sepanjang jalan Senayan, tepatnya di ruas Jalan Gerbang Pemuda, terpampang gambar Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersama. Hal ini tentu berhasil bikin pendukung Ganjar dak dikduk. Sosok yang tampak lurus dan teguh pada pendiriannya ini juga kedapatan mendampingi Mr. Presiden menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menariknya, Prabowo Subianto menggunakan jaket Timnas Indonesia dengan berisi nomor punggung 08. Emang ada yang aneh dari nomor tersebut? Ya, nggak ada sih sebenarnya ya. Tapi banyak pihak, termasuk saya, yang mengaitkan ini sebagai tanda yang kuat bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang akan menggantikan RI 1 ke depan. Bahkan Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur pernah mengatakan bahwa di usia tuanya Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Benarkah? Ya nggak tahu, kok situ tanya saya, kata Pak Jokowi. Masih dengan jaket Timnas bernomor punggung 08, menurut Maijen Purnawirawan Musa Bangun, 08 adalah sandi radio Prabowo Subianto saat di Kopassus. Dan sapaan tersebut masih melekat sampai hari ini. Bahkan, Prabowo sempat mengatakan bahwa angka 8 adalah takdirnya saat mendaftarkan partainya pada 8 Agustus 2022 yang lalu. Tanda-tandanya semakin menguat. Apa jangan-jangan ini petanda semesta yang merestui perjuangan seorang prajurit menuju Istana Negara? Ya nggak tahu, kok situ tanya saya, kata Pak Jokowi lagi. Prabowo Subianto sendiri telah menjadi kontestan dalam pemilu sebanyak 3 kali. 3 kali. Dan dalam 3 kontestasi tersebut, mantan Danjen Kopassus menelan 3 kali kekalahan juga. Pertama, mendampingi Megawati Soekarno Putri dalam Pilpres 2009. Meski berhasil menembus putaran kedua, sayangnya pasangan Mega Pro ini dikalahkan oleh pasangan SBY dan Budiono. Kedua, saat Pilpres 2014, Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa, berhadapan dengan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Hasilnya, pasangan Joko Widodo bersama Yusuf Kala melenggang ke istana, sedangkan Prabowo Subianto bertahan menjadi oposisi selama 1 periode. Ketiga, pada saat Pilpres 2019, persaingan semakin ketat di saat Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, kembali berhadapan dengan Joko Widodo yang kini menggandeng Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hasilnya, lagi-lagi Joko Widodo menjadi pemenang. Namun bedanya, kini Prabowo Subianto memilih untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan. Kiprah Prabowo Subianto dalam Pilpres menjadikannya sebagai veteran dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini.
Meski bisa dianggap sebagai veteran, nama Prabowo Subianto selalu bertengger di posisi atas dalam survei kandidat capres yang diadakan oleh lembaga survei. Bahkan, Prabowo Subianto memperoleh angka tertinggi, meninggalkan dua pesaingnya, seperti di Indopol, Indonesia Political Opinion atau IPO, Lembaga Survei Nasional, Survei Kompas, Indikator Politik Indonesia, dan LSI Deni JA. Saat ini Prabowo sedang berada di atas angin tampaknya. Partai Gerindra, partai yang dipimpinnya saat ini sudah gencar melakukan sosialisasi terhadap program-program partai sekaligus menyiarkan kepada publik bahwa capres dari Partai Gerindra adalah Prabowo Subianto. Jika melihat akun Instagram Sang Menteri Pertahanan, sangat terlihat bahwa dirinya mulai terlibat dalam agenda-agenda yang bisa dikatakan bukan dari tugas kementerian yang dipimpinnya. Apakah hal ini adalah bentuk restu dari seorang presiden kepada sang menteri? Bahkan yang terbaru, Prabowo Subianto terlihat menghadiri puncak harlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI ke-63 bertempat di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Nah loh, Pak Prabowo datang ke acara organisasi kepemudaan dan acaranya di Solo lagi. Kurang kuat apa lagi coba tanda-tanda ini? Benar nggak teman-teman? Oke lah, segala tanda tampak sudah menguat ke arah Prabowo Subianto. Tapi jangan lupa, ini adalah politik. Segalanya dinamis. Petanya setiap detik bisa saja berganti, termasuk kekuatan politik dari Prabowo Subianto dalam konstelasi Pilpres 2024 mendatang. Lantas, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar.